semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang definisi algoritma percabangan, jenis dan karakteristiknya, serta contoh kasus menggunakan Turbo Pascal. Tonton videonya sampai akhir ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian. Nah, di sini ada pengertian dari algoritma dan pemrograman. Algoritma pemrograman adalah kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam algoritma pemrograman itu ada strukturnya itu dalam bentuk percabangan. Nah, percabangan itu adalah perintah atau instruksi yang dijalankan jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Nah, percabangan ini melibatkan dua kemungkinan jalur, yaitu kondisi terpenuhi atau benar, maka perintah A dijalankan. Jika kondisi tidak terpenuhi atau salah, perintah B yang akan dijalankan. Baik, selanjutnya itu adalah jenis dan karakteristik. Yang pertama itu ada if then yang akan dijelaskan oleh Feby. Kepada Feby dipersilahkan. Baik, yang kedua yaitu if-then. Nah, karakteristik dari if-then itu sendiri yaitu hanya memiliki satu kondisi yang jika terpenuhi maka perintah akan dijalankan. Kondisi ini yang akan menjadi penentu dari struktur percabangan. Jika kondisi terpenuhi menghasilkan nilai true, kode program akan dijalankan. Dan jika kondisi tidak terpenuhi menghasilkan nilai false, maka tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitra. Nah, jenis yang kedua adalah if then else. Pada dasarnya, kondisi if then else ini adalah tambahan dari kondisi if then, di mana bagian else digunakan untuk menjalankan kode program apabila sebuah kondisi tidak terpenuhi. Nah, berikut adalah format dasar atau konsep dasar dari percabangan if then else dalam bahasa pemrograman. Bisa kita lihat pada pemrogramannya ada sebuah kondisi di mana jika kondisi tersebut bernilai benar atau terpenuhi, maka program akan menjalankan kode program 1. Namun, jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka program akan menjalankan kode program 2. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadila. Selanjutnya, if-else-if. Percabangan jenis ini merupakan perluasan dari struktur if-else yang memiliki dua kondisi atau lebih, yaitu dengan menyisipkan satu atau lebih kondisi ke dalamnya. Percabangan if-else-if ini penting untuk diketahui sebab pada kondisi tertentu kita memerlukan pengeksekusian suatu perintah khusus dari beberapa perintah khusus yang ada. Jadi, if-else-if ini digunakan ketika ada lebih dari dua kemungkinan keputusan. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, blok else dapat digunakan sebagai fallback. Next. Nah, berikut format dasar penulisan kondisi if-else-if. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari jenis dan karakteristik percabangan. Nah, selanjutnya itu adalah tutorial bagaimana kita menggunakan percabangan ini dalam aplikasi Turbo Pascal. Selanjutnya adalah tutorial penggunaan Turbo Pascal untuk contoh kasus. Nah, pertama-tama teman-teman harus punya dulu aplikasi Turbo Pascal seperti yang ditampilkan di layar, lalu kita tekan. Nah, nanti layar utamanya akan berbentuk seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita tekan File, lalu kita tekan New. Lalu kita masukkanlah program yang akan kita buat. Nah, pada video tutorial ini kami akan membuat tutorial dalam menentukan atau cek bilangan prima atau komposit dengan menggunakan Turbo Pascal. Yang pertama, kita buat program dengan judul tugas algoritma cek prima dan komposit. Untuk judulnya bebas ya teman-teman, hanya saja ini karena untuk memenuhi tugas dari algoritma, kami buat judulnya program tugas algoritma cek prima dan komposit. Lalu selanjutnya kita buat use CRT, artinya biar kita bisa ngasih perintah. Selanjutnya kita buat deklarasi
yaitu n, i, dan jumlah faktor bertipe integer. Lalu kita buat begin yang gunanya untuk memblok utama program. Kita buat clear screen atau biasanya kita buat clr scr. Nah, lalu kita minta pengguna untuk memasukkan bilangan bulat. Artinya kita bisa buat kalau di Turbo Pascal write masukkan bilangan bulat. Lalu kita simpan di variabel n. Maksudnya kita nanti buat readline n. Oke, selanjutnya kita masuk ke percabangannya if then else. Karena tugas ini, tutorial ini menggunakan jenis percabangan if then else, maka if n kurang dari 2, then readline, maka tidak termasuk bilangan prima maupun komposit ya teman-teman kalau bilangan tersebut kurang dari 2. Lalu selanjutnya kita buat else. Lalu kita masukkan lagi begin. Kita buat jumlah faktor. Itu sama dengan 1. Mohon maaf, itu sama dengan 0. Lalu kita buat lagi di mana untuk i itu kita masukkan set jumlah faktor awalnya ke 0 ya teman-teman, baru kita buatlah perulangannya dari 1 sampai n. Nah, lalu kita buat jika n habis dibagi i, artinya if n mod i, berarti i adalah faktor n. Lalu kita buat jumlah faktor. Nah, artinya ini jika n habis dibagi i, berarti i adalah faktor n. Maka kita tambahkan jumlah faktor plus 1. Lalu kita buat n, kita lanjut lagi. If jumlah faktor sama dengan 2, dan kalau jumlah faktor itu sama dengan 2, maka ini termasuk, n ini termasuk bilangan prima. Nah, jika tidak, maka kita buat else, readline. Artinya ini teman-teman, jika jumlah faktor itu sama dengan 2, nanti dia termasuk bilangan prima. Tapi jika tidak, maka ini akan termasuk bilangan komposit. Berarti kita buat readline n termasuk bilangan komposit. Lalu kita n. Nah, lalu kita buat readline. Dan di akhir kita tutup atau kita n dengan menggunakan titik. Salah, itu n. N titik. Lalu selanjutnya kita compile ya teman-teman untuk mengetahui apakah ada error atau tidak. Nah, di sini kalian terdapat error, maka coba kita cek satu-satu dulu apakah ada yang readline-nya benar, n-nya benar. Readline n termasuk, ya itu benar. If jumlah faktor, atau mungkin di deklarasinya, coba tengok jumlah faktornya tulisannya gimana. Deklarasi faktor. Nah, benar kan, di deklarasinya ini salah teman-teman. Harusnya jumlah faktor. Jadi dia nggak kedetek karena kita buatnya jumlah faktor. Nah, lalu kita compile. Nah, baru bisa. Nah, jika tampilan seperti ini berarti dia sudah tidak ada yang error lagi ya teman-teman. Udah bisa kita run. Nah, kita run, kita akan uji apakah bilangan yang kita masukkan adalah bilangan prima atau komposit. Kita masukkan angka 25.
maka ini termasuk bilangan komposit. Kita masukkan sekali lagi angka 13. Nah, ini termasuk bilangan prima. Itulah contoh kasus dari cek bilangan prima atau komposit dengan menggunakan Turbo Pascal beserta tutorialnya. Kami kembalikan ke moderator. Nah, itu adalah penjelasan dari penggunaan aplikasi Turbo Pascal mengenai percabangan. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun ucapan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.